Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatna urang diajar, hayu urang sami-sami ngaoskeun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dibuka buku bahasa Sundana halaman 23. Poe ayeuna insyaallah urang bade diajar ngalarapkeun kecap kaayaan. Kaayaan artinya keadaan. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang keadaan. Silahkan dibuka buku bahasa Sunda halaman 23. Perhatikan contohnya. 1. Eta mobil teh sigana rek eureun. Tuluy ngendoran. Ya, di sini kalimat keadaan atau keayaannya itu yang diblok atau yang ditebalkan, yaitu ngendoran. Jadi keadaan mobilnya ngendoran. Ngendoran itu melambat. Jadi artinya itu mobil sepertinya mau berhenti, kemudian melambat. Jadi keadaan mobilnya melambat. Contoh nomor 2, kararet ku Odin mobil teh catna lecet. Artinya kelirik sama Odin itu nama orang, mobil teh catna lecet, artinya mobil catnya lecet. Jadi keadaan mobilnya catnya lecet. Selanjutnya diperhatikan ada banyak contoh ya, ada 10 contoh kecap kaayaan. Yang di blok itu kecap kaayaannya. 1. Geuning puncak gunung teh mani luhur, artinya ternyata puncak gunung itu sangat tinggi. Luhur itu tinggi, jadi keadaan gunungnya tinggi. Nomor 2. Paingan hawa teh bayeung yang da arek hujan, artinya pantesan cuaca gerah, ternyata mau hujan. Nomor 3. Teu kudu make jaket atuh da teu tiris ieu. Artinya enggak harus pakai jaket karena enggak dingin ini ya. Tiris itu artinya dingin. Nomor 4. Hoream turun ka sumur anu jero mah Nomor 4 artinya males turun ke sumur yang dalam. Jero itu artinya dalam. Nomor 5. Boro-boro betah cicing di imah rupek mah, artinya boro-boro mau tinggal di rumah sempit mah ya, jadi keadaan rumahnya sempit. Nomor 6. Paingan tiis da angeun teh geus tita tadi dijahitna, artinya pantesan dingin karena sayur udah dari tadi diangkatnya. Nomor 7. Tah ieu mah korsi teh seseg, artinya nah ini korsinya berisi, seseg itu berisi. Da bahana tina jati, karena bahannya dari jati. Nomor 8. Di kota mah loba gedong jangkung anu di beton, artinya di kota banyak gedung tinggi yang di beton. Nomor 9. Lamun keur usum hujan buruan teh sok jeblok, artinya kalau musim hujan halaman itu sering becek ya, sering becek ya. Itu adalah keadaan contoh-contoh keadaan dalam bahasa Sunda. Ada luhur, bayeungyang, tiris, jero, rupak, tiis, seseg, jangkung, jeblok, dan lain sebagainya ya. Masih banyak keadaan-keadaannya. Untuk selanjutnya silahkan dibuka halaman 24. Halaman 24 kita akan belajar tanda baca
Ya, silahkan diperhatikan halaman 25. Lanjut ke halaman 25. Hari ini kita akan belajar tanda baca koma. Perhatikan contoh. Lamun sakola geus pere Yuni rek diajakan ka Lampung. Nah, kira-kira kalau kita mau nyimpen koma, kira-kira di mana? Nah, hari ini kita akan belajar nyimpen koma. Ya, jadi salah satu gunanya koma itu digunakan untuk memisahkan kalimat atau digunakan untuk menjeda kalimat. Nah, jadi jawaban dari contoh tersebut, lamun sakola geus pere Yuni rek diajakan ka Lampung. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan di bawah. Ya, pek ayeuna ku hidup larapkeun tanda baca kana kalimah dihandap sakumaha anu bieu dipedar dina contoh. Jadi kerjakan seperti contoh di atas. Nomor 1. Kade tong nyoo seuneu bisi kahuruan geura. Nah, jadi Bapak akan mengerjakan nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2 Bapak kerjakan, nanti dari 3 sampai 7 dikerjakan di rumah. 1. Kade tong nyoo seuneu koma bisi kahuruan geura. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. Manehna geus nyarita koma isukan teh rek milu ka pasar. 3, 4, 5, 6, 7 dikerjakan di rumah. Nomor 3-nya, barudak atohun sabab rek piknik ka taman mini. Artinya anak-anak senang sebab mau jalan-jalan ke taman mini. Nomor 4, Mang Uding sabaraha ari pangaos beas ketan sakilona. Mang Uding berapa harga beras ketan 1 kilonya. Nomor 5, geura mimitian sasapu teh meungpeung isuk kene. Ayo segera mulai nyapu selagi masih pagi. Nomor 6, sugan we HP teh bener deui ari geus diomean mah. Artinya mudah-mudahan HP bener lagi setelah dibetuli. Nomor 7, naha ari maneh teu tulus miluan camping Sarman. Nomor 7, kenapa atau apakah kamu gak jadi ikutan camping Sarman? Nah, nanti silahkan dicari tanda baca komanya di mana letaknya. Untuk jawabannya, jadi pertama ditulis dulu jawabannya. Nah, dan nanti jawabannya dikirimkan dalam bentuk voice note ya. Jawabannya dikirimkan dalam bentuk voice note ya. Jadi nggak dipotokan jawabannya, akan tetapi di voice note. Jadi jawabannya ditulis dulu, komanya di mana, habis itu baru kirimkan voice note-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.